Halo, selamat datang di channel YouTube OIC Indonesia. Balik lagi sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran baik di mana? Di Hong Kong. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas tentang cuti pulang ke Indonesia maupun balik dari Indonesia menuju ke Hong Kong. Apa saja persyaratannya? Kita teman-teman. Sebelumnya diinfo dulu ya teman-teman, kita ambil video ini di bulan April di waktu mendekati Lebaran. Jadi banyak sekali teman-teman itu yang mengajukan cuti pulang ke Indonesia. Seneng banget kan dia ketemu sama keluarga, sama teman, sama pacar, sama ayah. Untuk kalian yang ada rencana ataupun sudah punya tiket pulang cuti ke Indonesia, beberapa persyaratan yang harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, surat izin cuti yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara kalian sama majikan ya. Surat cuti ini sifatnya wajib nggak wajib itu teman-teman. Jadi fungsinya surat cuti ini adalah ketika mungkin kalian pas sudah balik ke Indonesia, staf imigrasi entah Hong Kong ataupun Indonesia tuh menanyakan ke kalian tuh pulang tujuannya untuk apa. Pokoknya nanti kalian pulang terus gak balik ataupun kalian pulang dengan maksud terselubung kayak gitu-gitu loh. Biasanya surat cuti ini bisa kalian minta ke agensi. Jadi kalian bakalan dikasih gitu, atau mungkin tulisan tangan, coretan gitu dari majikan yang menyatakan kalau majikan kasih kalian izin cuti ke Indonesia gitu juga bisa digunakan. Kemudian yang kedua ada tiket ya dong. Masa kalian dari Hong Kong ke Indonesia mau naik getek kan ya mungkin teman-teman kan. Maksudnya kalian harus pegang tiket pesawat dari Hong Kong menuju ke Indonesia. Untuk teman-teman yang direct, yang tiketnya langsung misal dari Hong Kong menuju ke Jakarta ataupun yang dari Hong Kong menuju langsung ke Surabaya, itu mungkin nggak akan terlalu banyak kekhawatiran yang berlebih kayak gitu teman-teman ya, karena semuanya sudah include lebih easy. Tapi untuk teman-teman yang transit, mungkin kalian transit di Singapura atau transit di Malaysia, di Brunei atau di Filipina, kalian harus benar-benar memperhatikan seperti jam penerbangan, jam transitnya kalian, jam waktu setempat, kapan lagi berangkat untuk next pesawatnya itu, terminalnya di tiket pesawat itu harus kalian perhatikan. Kalau misalkan terminalnya tetap sama itu masih mudah, jadi kalian ya tinggal nunggu aja jadwal keberangkatan selanjutnya. Tapi kalau berbeda itu kalian harus mencari terminal selanjutnya. Pastikan kalian sudah vaksin 3 kali, karena kalau kalian belum vaksin 3 kali, kalian harus melakukan tes PCR teman-teman dari Hong Kong menuju ke Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian baru vaksin 1 atau 2 kali, berarti kalian harus PCR, harus tes di rumah sakit. Bukti vaksinnya itu bisa kalian tunjukkan di HP digital kayak gini ke petugasnya, ataupun kalian print sertifikatnya itu dikasih lihat ke petugasnya, ini loh Pak, kalau bukti saya sudah vaksin 3 kali. Cancel teman-teman. Minimal 14 hari setelah kalian vaksin ya, itu baru boleh digunakan untuk penerbangan. Tapi kurang dari itu ya kalian harus mengikuti PCR. Kemudian yang keempat, kalian harus mengisi link dari bea cukai. Linknya ada di bawah ini teman-teman ya. Link ini bisa diisi sebelum keberangkatan atau bisa sehari sebelum keberangkatan. Gunanya buat apa sih Cek? Gunanya untuk misalkan kalian bawa barang-barang atau makanan atau apa dari Hong Kong menuju ke Indonesia, itu nggak akan kena bea cukai. Takutnya kalau nanti kalian nggak ngisi form ini, barang-barangnya tuh nggak bisa dibawa pulang, kalau ditahan di bea cukai sana. Yang selanjutnya mengunduh dan mengisi aplikasi Satu Sehat. Aku sama kamu itu satu sehat. Enggak teman-teman. Jadi aplikasi Satu Sehat itu peduli lindungi. Kalau yang pas zaman-zaman COVID itu aplikasinya dari pemerintah Indonesia itu namanya peduli lindungi, sekarang sudah berubah menjadi Satu Sehat. Itu juga harus diisi. Aplikasi Satu Sehat ini bisa kalian langsung unduh ya. Kalau kalian pengguna Android bisa langsung cek di Google. Kok Google Translate. Untuk aplikasi Satu Sehat ini bisa kalian dapatkan, bisa kalian unduh di Play Store untuk teman-teman yang pengguna Android. Untuk teman-teman iOS kalian bisa dapatkan di App Store ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, aku nggak duit ya, aku gini. No reason, daripada kalian nggak pulang ya kan. Kemudian kalian wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada, meskipun ya di Hong Kong sudah tidak
diwajibkan lagi pakai masker, tapi kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan di Hong Kong ataupun di negara transit kalian saat itu. Dan yang terakhir, kalian harus datang ke bandara minimal 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kalian. Gunanya buat apa sih teman-teman? Kalau misalkan ada perubahan jadwal, itu kalian masih bisa lihat di papannya itu. Jadwal saya ini ada belum apa enggak, lebih cepat atau mungkin delay atau dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Soalnya kalian nanti kalau mepet-mepet terus di check-in counternya sudah misalnya nggak melayani atau nanti ada penerbangan lebih cepat kayak gitu, kalian sendiri yang repot gitu. Nah, tadi kan untuk kalian yang meninggalkan Hong Kong ya kan, mau cuti. Sekarang kalau kalian mau balik lagi ke Hong Kong, itu caranya apa aja? Yang pertama, surat izin cuti yang kalian sudah isi tadi, yang kalian bawa dari Hong Kong itu kalian bawa lagi. Yang kedua, visa. Kalau dari imigrasi sebenarnya tidak perlu lagi di print out teman-teman. Cukup kalian kasih lihat ke petugasnya berupa PDF atau foto itu dari HP kalian itu bisa. Tapi beberapa staf imigrasi kadang itu di bandara nggak semuanya itu ngasih kelonggaran kita untuk hanya bisa menggunakan foto ataupun ya gambar aja gitu, enggak. Jadi harus print out. Jadi nanti untuk teman-teman usahakan kalian juga ngeprint ya. Jadi visanya itu di print, terus kemudian kalian simpen, kalian cetekin jadi satu sama tiket kayak gitu biar nggak hilang. Terus nanti dikasih tugas pas waktu check-in counter. Kemudian paspor, ini penting banget ya karena identitas kalian ke luar negeri itu paspor. Jadi jangan sampai lupa. Paspornya paspor asli punya kalian sendiri ya. Kemudian Hong Kong ID, ini juga identitas kalian di satu negara tersebut. Kalau nggak ada Hong Kong ID, nanti kalian bakal kesulitan untuk masuk. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi yaitu kontrak kerja. Jadi kontrak kerja ini harus asli ya teman-teman, jangan pakai fotokopian. Karena kemarin tuh sempat kejadian, ada satu teman PMI itu yang pulang ke Indonesia pas mau balik lagi ke Hong Kong, itu ternyata dia bawa kontrak kerja yang fotokopian. Nah, dari pihak maskapai stafnya itu ditahan, nggak boleh. Kemudian sertifikat vaksin, sama kayak kalian tadi pas waktu mau pulang dari Hong Kong, sertifikat vaksin juga harus kalian bawa, ketentuannya juga sama. Dan yang terakhir yaitu tiket. Jadi tiket pesawat harus benar-benar kalian perhatikan, kalian jepret jadi satu, semua dokumen itu dijadiin satu map aja kayaknya, lebih aman lah kayak gitu, biar kalian gak nyari-nyari lagi pas waktu mau check-in sama boarding. Nah, ada tambahan satu lagi teman-teman. Jadi kalian ketika mau masuk Hong Kong itu masih perlu lagi antigen. Jadi antigen itu masih diperlukan sebagai salah satu syarat penerbangan menuju ke Hong Kong. Nah, apakah harus melampirkan ini, Cek? Saya harus tes di rumah sakit terus ada surat-suratnya kayak gitu yang menyatakan kalau saya negatif COVID dan lain sebagainya? Tidak perlu. Kalian hanya perlu tes rapid. Jadi itu bisa self test ya teman-teman. Kalian bisa melakukan tes mandiri tanpa harus ke rumah sakit. Cukup difoto dan kalian bawa, nanti dikasih lihat di mana. Itu valid 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan kalian. Untuk karantina, meskipun di Hong Kong sudah menghapus karantina, itu beberapa majikan masih concern untuk CC-nya dikarantinain di hotel atau di apartemen. Gak semua majikan, beberapa majikan mungkin yang dia ada bayi baru lahir atau ada kakek nenek yang benar-benar sakitnya parah, itu mereka masih concern untuk kalian dikarantinain dulu. Tapi nggak lama, nggak sampai 1 minggu, 1 bulan tuh nggak. Paling 2-3 hari aja kayak gitu. Baru kalian nanti dijemput, diajak pulang ke rumah majikan. Ada satu lagi teman-teman, ini yang paling penting ini dan sering kejadian. Jadi untuk kalian yang cuti ke Indonesia dan sudah menikah, tolong dijaga ya. Kita tahu kalian kangen sekali dengan suaminya ya kan, tapi tolong dijaga jangan sampai kebobolan ya. Soalnya kalian biasanya kalau dikasih cuti itu paling ya 3-4 mingguan. Nah itu kalau kangen-kangen bisa jadi tumbuh benih-benih teman-teman. Nah, kalau sampai jadi gagal berangkat ke Hong Kong pastinya, dan majikan nggak akan mau dong kalau kalian posisinya lagi mengandung. Nah jadi perlu dihati-hati ya. Kalau perlu kalian pakai pengaman, bisa untuk mencegah kayak gitu ya. Tahan dulu. Oke. Well, segitu dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian meskipun saiprit teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jaga nama baik Indonesia tentunya ya teman-teman. Akhirnya aku bisa terima. Bye bye.